Tahu nggak sih, salah satu peradaban paling hebat di dunia itu ternyata nggak lenyap dalam sekejap. Nggak ada tuh satu pertempuran dahsyat yang langsung menghabisi mereka. Sebaliknya, mereka itu hancur perlahan-lahan, terkikis dari dalam. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana sebenarnya akhir dari Yunani kuno itu terjadi. Percaya deh, ini adalah sebuah kisah peringatan yang relevan banget sampai sekarang. Kita kan seringnya bayangin ya, peradaban besar itu jatuhnya karena diserbu bangsa lain. Tapi untuk Yunani, ceritanya jauh lebih tragis. Peradaban yang ngasih kita konsep demokrasi ini ternyata dihancurkan bukan sama musuh dari luar, tapi oleh diri mereka sendiri. Oke, buat ngerti kenapa mereka bisa jatuh, kita harus lihat dulu fondasinya. Karena ironisnya, benih-benih kehancuran Yunani itu justru udah ditanam di dalam struktur politik yang awalnya bikin mereka begitu hebat dan unik. Pertama-tama, buang dulu bayangan kalau Yunani itu satu negara utuh kayak sekarang. Bukan. Bayangin Yunani kuno itu kayak kumpulan negara-negara super kecil yang independen yang disebut polis. Athena, Sparta, Thebes, masing-masing itu dunia sendiri. Lengkap dengan hukum, tentara, dan yang paling penting, gengsi yang luar biasa besar. Nah, sistem polis ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, persaingan antar kota ini memicu inovasi yang gila-gilaan. Lahirlah demokrasi di Athena, militerisme di Sparta. Tapi, di sisi lain, kemandirian yang kebablasan, ini bikin mereka terus-terusan curiga dan berantem. Intinya mereka tuh hampir nggak pernah benar-benar akur. Jadi, disinilah letak masalah utamanya. Semua energi yang seharusnya bisa dipakai buat membangun peradaban yang lebih besar lagi, malah habis terkuras cuma buat saling sikut dan bertikai. Mereka, tanpa sadar, adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Puncak dari perpecahan ini ya Perang Peloponnesos. Dan ini bukan perang singkat ya, ini konflik brutal selama 27 tahun antara dua raksasa, Athena lawan Sparta. Perang saudara ini benar-benar menguras habis segalanya, dari sumber daya sampai semangat seluruh dunia Yunani. Efeknya, wah parah banget. Ekonomi mereka hancur lebur, satu generasi pemuda hilang di medan perang, dan yang paling fatal, rasa saling percaya antar palis itu benar-benar musnah. Luka yang mereka buat sendiri ini, Yunani nggak pernah benar-benar sembuh dari situ. Dan seperti biasa, di tengah kekacauan, selalu ada yang melihat peluang. Waktu kota-kota besar Yunani ini sibuk saling menjatuhkan, ada sebuah kekuatan baru di utara yang lagi nontonin dari jauh, menunggu momen yang pas untuk bergerak. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa nih yang cukup cerdik buat melihat kekosongan kekuasaan ini? Siapa yang melihat perpecahan Yunani bukan sebagai tragedi, tapi justru sebagai sebuah kesempatan emas? Jawabannya datang dari utara, Makedonia. Sebuah kerajaan yang sering dipandang sebelah mata sama orang-orang Yunani, dianggap setengah barbar lah. Tapi di balik layar, mereka diam-diam tumbuh jadi jauh lebih kuat, lebih terorganisir, dan yang pasti jauh lebih ambisius. Rajanya Philip II adalah seorang ahli strategi yang jenius. Dia sadar, ngapain susah-susah naklukin Yunani kalau mereka bersatu. Mendingan dia pungutin aja kepingan-kepingan yang udah pecah dan dia satukan di bawah kuasanya, entah lewat diplomasi atau ya ujung pedang. Era kemerdekaan polis resmi berakhir di sini. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan berarti cerita Yunani selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah transformasi besar-besaran yang tanpa disangka bakal menyebarkan ide-ide Yunani ke seluruh penjuru dunia. Nah, proses ini dipimpin oleh anaknya Philip, yang kita semua kenal sebagai Alexander Agung. Dia kan udah dapat warisan Yunani yang bersatu, lalu dia pakai kekuatan itu buat melakukan hal yang mustahil, menaklukkan kekaisaran Persia yang maha luas. Dan selama penaklukannya itu, dia secara nggak sadar jadi semacam duta besar nomor satu bagi budaya Yunani. Tapi, ini poin yang penting banget. Ini bukan berarti Yunani yang lama bangkit kembali, bukan. Budaya Yunani sekarang terlepas dari tanah airnya. Dia jadi fenomena global yang kita kenal sebagai era Helenistik, sebuah perpaduan keren antara pemikiran Yunani dengan kearifan budaya-budaya dari timur. Terus gimana nasibnya selanjutnya? Kekuatan politik Yunani memang udah redup, tapi gema budayanya, wah justru baru mau dimulai. Ya seperti yang bisa ditebak, setelah Alexander meninggal, kerajaannya pecah. Dan satu persatu kerajaan-kerajaan penerusnya ditaklukkan oleh kekuatan raksasa baru dari barat, Romawi. Secara politik, Yunani sekarang statusnya cuma jadi sebuah provinsi dalam sebuah kekaisaran yang jauh lebih besar. Tapi, disinilah twist sejarah yang paling menarik terjadi.
Meskipun Romawi adalah penakluk secara militer, mereka justru terjajah oleh budaya bangsa yang mereka kalahkan. Bisa dibilang, secara budaya, justru Yunani lah yang berhasil menaklukkan Romawi. Buktinya banyak banget. Para elit Romawi itu belajar bahasa Yunani. Filsuf mereka ngulik pemikiran Plato dan Aristoteles. Dewa-dewa mereka bahkan dicocok-logiin sama dewa-dewi Olympus. Intinya, Romawi itu jadi semacam speaker raksasa yang menyiarkan budaya Yunani ke seluruh dunia barat. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah panjang ini? Pertama, musuh terbesar kita itu seringkali bukan dari luar, tapi dari dalam. Kedua, kekuatan sebesar apapun bakal rapuh kalau nggak ada persatuan. Dan yang terpenting, akhir dari kekuasaan politik itu nggak selalu berarti akhir dari segalanya. Ide dan budaya bisa hidup jauh lebih lama. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kisah Yunani ini kan bukan sekedar cerita kuno. Ini adalah cermin. Cermin yang ngingetin kita bahwa nggak ada peradaban sehebat apapun yang kebal dari kehancuran kalau penyebabnya adalah perpecahan internal. Pertanyaannya, pelajaran apa dari mereka yang mungkin masih kita abaikan sampai hari ini?